Bismillahirrahmanirrahim. Dampak negatif yang ditimbulkan dari orang yang berbicara tanpa ilmu itu dahsyat, jemaah. Dahsyat. Sangat-sangat berbahaya. Membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, dan membahayakan orang banyak. Makanya wajar dianggap oleh para ulama dan disebutkan dengan demikian, itu akbaru jinayat, itu kriminal yang paling besar. Ya? Nah, kejahatan yang terbesar itu bicara tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sampai segitunya? Ya. Nah, orang yang berbicara tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, pertama, seperti yang kita sebutkan tadi, akan membahayakan dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Apa buktinya? Ya, ingat hadits riwayat Bukhari dan Muslim, haditsnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala tentang kisah dari kalangan Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi, yaitu kisah tentang 99 pembunuh 99 orang. Ya. Orang tersebut sudah membunuh 99. Itu mungkin bisa masuk ke dalam Guinness Book of Record. Ya. Luar biasa, 99 nyawa dia bunuh. Kira-kira itu kejahatan apa enggak? Kejahatan. Orang semua tahu dan yakin Allah mentakdirkan dia memeraih hidayah. Dia ingin bertobat. Maka dia katakan, dullani ila a'lami ahlil ard. Tunjukkan kepada saya orang yang paling berilmu. Saya mau datangi, saya mau sampaikan, saya mau bertobat, supaya diberikan solusi. Nah, maka ditunjukkanlah dia kepada seorang abid, ahli ibadah. Ya, tahu ahli ibadah? Kalau ahli ibadah itu luar biasa. Jangan pernah menanyakan prestasi ibadahnya. Nakala kok. Dia tidak hanya sibuk dengan yang wajib, tapi yang sunnah saja dia sibuk. Yang mubah saja dia sibuk. Ahli ibadah. Luar biasa. Nah, tapi satu kekurangannya, ahli ibadah ini tidak berilmu. Ya, hanya itu kekurangannya. Walaupun sebenarnya itulah kekurangan yang terbesar. Ya. Maka dia pun mendatanginya, tanya, sampaikan, curhat. Iya, ini qataltu tis'an wa tis'ina nafsan. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah ada solusi, ada jalan keluar? Saya mau bertobat. Kurang lebih seperti itu. Ini ahli ibadah. Tadi kan sudah disebut, dia tidak ada dari sisi ilmu. Biasanya kalau tidak ada dari sisi ilmu, yang dia pakai dalam menimbang sesuatu apa? Perasaan. Pasti perasaan dipakai. Akhirnya apa? Dapat curhatan seperti itu. Ya, kurang lebih
luar biasa dosamu. Ya, ya memang luar biasa, 99. Karena terbawa perasaan sepertinya kau terlalu dosa. Dosamu terlalu besar, tidak muat. Ya, susah untuk bertobat. Tidak ada jalan tobat kalau sudah terlalu besar begini. Akhirnya apa terjadi jemaah sekalian? Ini orang yang sudah mau tobat, sudah mau hijrah, ya. Kalau bahasa zaman now, sudah mau hijrah, dipotong jalannya, tenawanto. Akhirnya dia mengambil jalan yang pintas. Akhirnya itu orang dibunuh juga. Ya, dibunuh juga. Maka genap korbannya berapa? 100 jemaah. Lihat orang bicara tanpa ilmu, hasilnya apa? Mati kok. Ya, membahayakan jiwanya. Nah, membahayakan jiwanya. Mati dia akibat bicara tanpa ilmu. Nah, akhirnya dia tanya lagi, ya, tunjukkan kepada saya siapa orang yang paling berilmu. Maka ditunjukkan kepada seorang tapi orang yang berilmu. Dia datangi, dia sampaikan, dia sudah membunuh 100 orang. Ya. Apakah masih ada solusi? Masih ada jalan untuk bertobat? Maka apa kira-kira solusi yang diberikan oleh ahli ilmu tersebut? Di antara yang disampaikannya secara makna, apa yang menghalangimu untuk bertobat? Apa yang menghalangimu untuk bertobat? Harapannya besar, dia pun bertobat. Ya, sebab memang Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Ya, Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Ya, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Dalam surah Az-Zumar, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ya, bahwasanya Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa. Ini orang berilmu tahu itu. Nah, sebanyak dan sebesar apapun dosamu, kalau anda mau bertaubat, Allah Maha menerima taubat. Nah, akhirnya dia bertobat. Nah, sebagai realisasi dari tobatnya, dia disuruh pindah, suruh hijrah, ya, dari kampungnya. Kampungnya itu kan pengaruh temannya, sahabatnya, kawan-kawannya besar. Orang mau hijrah, tapi masih sama teman-teman lamanya yang bejat, yang durjana. Gimana bisa hijrah? Maka dia sudah pindah kamu dari kampung ini ke kampung sana. Iya. Qadarallahu ma syaa fa'ala, dalam perjalanan itu dia meninggal. Ya. Nah, dan saya tidak akan sebutkan sampai akhir hadis. Di sini yang saya ingin tekankan, lihat bagaimana bahayanya orang berbicara tanpa ilmu. Ya. Membuat dia terbunuh. Belum lagi dosanya nanti di akhirat. Kenapa? Dia berbicara tentang apa-apa yang itu adalah haknya Allah. Nah, itu dosa besar. Nah, nanti akan datang ayat yang menyebutkan bahwasanya itu termasuk dosa besar, berbicara tanpa ilmu. Nah, yang kedua,
membahayakan orang lain. Bagaimana mau membahayakan orang lain? Ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dalam sunannya. Ketika Rasulullah mengirim, kalau tidak salah Sariyah, rombongan. Rasulullah mengirim rombongan. Tapi kalau Rasulullah mengirim rombongan, itu rombongan perang. Ya. Di dalam perjalanan itu, ada salah seorang dari anggota pasukan, ya, yang kepalanya kena batu, ya, terkena batu, berdarah. Nah, hanya dibalut kepalanya. Nah, Allah mentakdirkan malamnya itu dia mimpi basah. Itu orang yang kepalanya terluka, mimpi basah. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itu dia tanya sama kawan-kawannya, apakah saya ada keringanan untuk tidak mandi janabah? Saya mimpi basah, kepala saya ini bocor. Ya, khawatirnya kalau mandi cuaca dingin, ya bisa innalillah, kan gitu. Ya. Tapi kawan-kawannya ini begitulah, kalau bicara tanpa ilmu, lah, ya, mana jidu laka rukhsah. Kami tidak lihat kamu ada rukhsah, tidak ada keringanan buat Anda. Ya, tidak ada. Akhirnya apa? Faghasala famata. Dia pun mandi. Akhirnya dia innalillah.